Ya, so kalau kita melihat ini ya, surat Timotius gitu, saudara melihat di sini secara karakter literar ya, karakter literaris ya, kita bisa mengatakan ini seperti kayak apa ya, surat peninggalan gitu ya, testamental, surat peninggalan yang isinya itu berupa tentang wejangan-wejangan ya, nasihat-nasihat ya kepada Timotius. Jadi kita membaca di sini, makanya ini dimasukkan ke dalam kategori surat pengembalaan ya, karena ini memang penting sekali kaitannya dengan kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja, kehidupan pengembalaan ya. Jadi pasti ada kemiripan juga dengan ini ya, dengan apa 1 Timotius di dalam buku-buku pendahuluan misalnya seringkali bahkan ini dijadikan satu ya, bukan cuma 1 dan 2 Timotius, tapi juga Titus pun ini digabung jadi satu ya, menjadi apa surat pengembalaan yang dibicarakan secara bersama ya. Basic theological profile-nya itu sebetulnya itu adalah apa gitu. Nah, meskipun demikian waktu kita membaca lebih apa ya, lebih dekat gitu, kita melihat ada tetap ada nuans lah dalam hal ini ya. Maksudnya 2 Timotius bukan 1 Timotius gitu, dan juga bukan Titus. Jadi ada kekhususan tertentu yang kita masih bisa gali ya di dalam secara lebih detail, closer look dan sebagainya. Tapi sebelumnya kita membaca dulu ya dari ini ya, akta dari Kisah Para Rasul ya, kita membaca Kisah Para Rasul 20 ya, kita membaca Kisah Rasul 20 17 dan seterusnya ya. Sebetulnya sampai ayat 35 di situ. Jadi kalau saudara membaca di dalam bagian ini, saudara ini secara summary-nya ya, untuk apa ini menghemat waktu di situ. Saudara melihat di sini kan ini ada perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus ya. Maksudnya ini Paulus pernah melayani di sana, terus kemudian dia pergi ke tempat lain dan dia memberikan peringatan di dalam hal ini ya. Nah ini kita bisa melihat juga surat Timotius ini di dalam pengertian seperti itu ya. Jadi ini adalah testamental apa ya, peringatan atau apa ya, apa sih bahasa Indonesia di sini pakai istilahnya gitu ya. Perpisahan Paulus dengan para penatua Efesus ya, nggak ada istilah yang khusus dipakai di sini ya. Tapi wejangan-wejangan terakhir sebelum Paulus itu meninggalkan Efesus ya. Jadi sudah bisa melihat di dalam kemiripan ini ya dengan 2 Timotius, bisa dibaca di dalam atmosfer atau nuansa seperti itu nih. Paulus memberikan wejangan kepada Timotius ya di dalam saat-saat akhir supaya Timotius betul-betul bisa meneruskan pekerjaan ini ya, tongkat estafet dengan benar ya, dan tidak gagal gitu. Jadi kalau saudara melihat di dalam strukturnya, saudara mendapati di sini center yang penting gitu ya, center yang penting itu adalah seperti dikatakan oleh beberapa ahli, itu adalah memang pasal yang kedua ya, pasal yang kedua. Dan tentu saja bukan berarti terus kita nggak perlu melihat pasal-pasal yang pertama. Maksudnya pasal yang pertama itu ya kita bisa melihat di situ bagaimana Paulus itu bersyukur, ini standar apa ya, standar klasik lah ya, dengan ini ya, tulisan atau surat ini ya, tulisan surat kan ada ucapan syukur ya, terus kemudian itu saudara melihat di situ apa yang diingat di dalam ucapan syukur juga jelas ya, misalnya di dalam ayat yang keempat ya, air mata dari Timotius, lalu terus kemudian imannya yang tulus ikhlas, termasuk juga bagaimana keluarga ini adalah keluarga yang mengenal Tuhan, dari neneknya Lois dan ibunya Eunike ya, yang Paulus juga yakin itu apa kehidupan kesalehan seperti itu juga hidup di dalam kehidupan Timotius. Nah, ini adalah alasan-alasan ucapan syukur. Ini standar klasik ya, soalnya di dalam surat itu ada kalimat ucapan syukur, maksudnya ada doa, ucapan syukur, lalu terus kemudian ada alasan-alasan syukur gitu. Nah, dari struktur ini saja kita juga sudah bisa pelajari ya dalam hal ini waktu kita mengingat orang lain, waktu mengingat jemaat yang kita layani, itu bukan tanpa ucapan syukur ya, bukan tanpa melihat pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang dinyatakan di sana. Maksudnya kita nggak boleh buta tentang hal itu ya.
Mungkin satu-satunya perkecualian yang sangat jelas itu ada di dalam surat Galatia, tapi ini kita sudah bahas ya, di mana Paulus waktu membuka surat itu terus tiba-tiba kalimatnya sudah nggak ada bicara tentang ini ya, aku mengucap syukur, langsung digantikan dengan kalimat aku heran gitu ya, aku heran. Wah, ini serius sekali surat ini ya, nggak ada ucapan syukurnya dan dimulai dengan keheranan Paulus di situ ya. Maksudnya Paulus juga nggak basa-basi. Ini berarti ini satu keadaan jemaat yang sangat serius ya. Ini di dalam keadaan seperti itu sampai nggak ada sampai nggak ada tipikal struktur yang ada di dalam surat klasik pada saat itu ya, yaitu hadirnya doa ucapan syukur. Tapi kalau saya membaca di dalam Timotius ini kan ada ya, ini jelas sekali itu di dalam pasal yang pertama, saudara bisa membaca termasuk juga dengan kehidupan keluarga daripada Timotius itu ya. Saudara bisa membaca bagaimana juga Paulus mengingat tentang Timotius yang sudah sudah ditumpangi tangan ya, Pak Timotius yang memang diutus untuk hidup menderita dan tidak perlu malu gitu ya, maksudnya tidak perlu takut gitu ya, maksudnya lawan katanya adalah keberanian itu ya. Kita kan sudah pernah membaca ya di dalam sebelumnya itu ada konteks yang kita bisa rekonstruk kesulitan Timotius sebagai pelayan yang masih muda. Ada orang-orang yang lebih senior di sana, mungkin consciously unconsciously kita nggak tahu lah itu ya, tapi mereka berusaha untuk mengontrol ini Timotius, sampai Paulus mengatakan kalimat-kalimat aku nggak mengizinkan wanita itu mengajar dan sebagainya gitu ya. Itu semua konteksnya kita sudah pernah bicarakan. Dan di sini kalau sudah melihat Paulus itu balance ya, di satu sisi dia mengingatkan wanita-wanita itu ya yang indeed lebih tua daripada Timotius gitu, terus ngatur-ngatur gitu ya, jadi seperti kayak Timotius yang dikontrol mereka gitu, mereka sendiri nggak bisa submit kepada kepemimpinan Timotius. Maksudnya perempuan-perempuan ini ditegur gitu ya oleh Paulus, tapi sudah melihat di dalam bagian ini Pak Timotius pun juga diingatkan ya. Kalau sudah baca ya 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini ya, untuk Injil kalau sudah baca di dalam ayat 11 ya. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Paulus sendiri ini ya menjadikan dirinya sendiri itu sebagai teladan ya. Dia tidak malu ya. Dia tidak malu. Terus dia mengatakan kepada Timotius juga ya, karena itu kamu juga jangan malu gitu. Sebagaimana di dalam kehidupan pelayananku aku tidak malu ya, tidak malu terhadap Injil. Kamu juga jangan malu gitu ya. Jangan malu, ini lawan katanya itu ya, itu ini ya, punya keberanian ya. Bukan takut-takut gitu, tapi ada keberanian karena harta yang dipercayakan ini betul-betul menjadikan seseorang itu sungguh-sungguh dignified. Jadi nggak perlu merasa takut, malu. Ya kalau kita melihat diri kita sendiri, kita bisa punya cukup alasan ya untuk merasa minder, malu, takut dan sebagainya. Tapi ini bukan tentang kita gitu. Ini bukan tentang si pelayan yang namanya Timotius ini ya. Tapi ini adalah tentang Injil yang dipercayakan kepada Timotius ya. Jadi ini bukan about Timothy gitu. Bukan tentang diri saudara dan saya gitu. Kita sudah di dalam kehidupan pelayanan ya, kita juga jangan terlalu banyak melihat kepada diri kita sendiri gitu ya. Either kelebihan atau kekurangan gitu. Itu bisa mengacaukan kita dari ini panggilan untuk menjadi saksi Injil gitu. Waktu kita terlalu banyak peka dengan kehidupan kita sendiri, dengan diri kita sendiri, perasaan kita, kesanggupan, ketidaksanggupan kita, akhirnya kita jadi mengaburkan pekerjaan Tuhan di situ gitu. Nah, ini ternyata adalah juga pergumulannya dihadapi oleh Timotius ya, sehingga Paulus address bagian ini gitu. Nah, sekarang kita masuk di pasal yang kedua ya, saya. Tadi kita mengatakan pasal yang kedua ini indeed adalah pasal yang penting sekali gitu. Boleh dikatakan ya key chapter kalau harus memilih, nggak harus sih memilih ya saya. Tapi kalau seandainya harus memilih katakanlah chapter yang katakanlah paling kondens, paling sentral itu chapter berapa ya? Ini chapter 2 saya di dalam hal ini. Key chapternya itu adalah
chapter 2 sampai ada ini ya, ada apa penafsir yang mengatakan bahwa ini chapter kedua ini boleh terus-menerus dibaca oleh setiap hamba Tuhan ya, orang yang melayani di gereja dan juga tentu saja ini ya semua orang Kristen, karena di sini kita bisa mempelajari banyak tentang theology of ministry di dalam chapter 2 ini. Nah, kalau di dalam judul dari LAI itu diberikan judul di situ panggilan untuk ikut menderita ya, panggilan untuk ikut menderita. Sebetulnya yang diajarkan oleh Paulus di sana ya bukan hanya tentang teologi penderitaan saja, tapi mungkin lebih tepat tentang tentang theology of ministry sebetulnya. Bagaimana Timotius itu seharusnya melayani. Ya. Sehingga kalau sudah melihat di sini kita bisa melihat ada penekanan-penekanan, misalnya ya kalau kita baca ya kita baca agak true aja, nanti kalau kita ada komentar kita kasih komentar ya. Saya baca di ayat pertama ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, dari ayat 2 ini kita sudah bisa melihat pentingnya ini ya Pak, tongkat estafet ya, regenerasi kepemimpinan itu penting sekali. Jadi Paulus ini adalah seorang yang mempersiapkan penerusnya dan Timotius ini adalah penerusnya. Timotius sendiri ya Paulus juga mendorong dia untuk bisa ya menciptakan atau menghadirkan regenerasi juga di dalam kepemimpinan ya. Sehingga ada orang-orang yang juga bisa dipercayakan, orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Sebagaimana Paulus mempercayai Timotius yang cakap mengajar, Timotius juga mesti membangkitkan generasi berikutnya lagi gitu ya, untuk menjadi orang-orang yang menjadi penerus pekerjaan Tuhan itu kuat sekali di dalam ayat yang kedua. Ini penting sekali ya, soalnya di dalam theology of ministry ya, bukan dimonopoli sendiri oleh seorang hamba Tuhan gitu ya, bukan apalagi jadi insecure dan sebagainya, pasti bukan itu, tapi seorang pemimpin yang baik dia mempercayai ya, dia bisa mempercayai ya orang-orang yang dia didik itu, dan bukan hanya itu, dia juga bahkan mengencourage orang-orang yang dididik itu juga untuk bisa mempercayai generasi yang berikutnya lagi. Nah, itu saudara baca jelas di dalam ayat yang kedua. Nah, baru di dalam ayat yang ketiga, kalau saudara membaca di situ ada kata menderita. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menderita ya, ini dikontraskan juga dengan tadi ya, jangan malu ya. Malu lawan katanya ya ini berani menderita, termasuk dalam courage to suffer ya, di dalam kehendak Tuhan tentunya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Menarik, saya ini ya salah satu metafor yang sering dipakai, misalnya kalau sudah membaca di dalam Reform Spirituality, ini sangat ditekankan oleh reformator seperti Zwingli ya, misalnya Zwingli itu melihat ini, Tuhan itu sebagai komandan kita ya, terus kemudian kita ini adalah prajurit-prajurit. Nah, ini jadi gambaran ini ya Pak. Militer ini kuat sekali gitu di dalam spiritualitas dari Zwingli. Nah, ternyata juga ada dasar Alkitab ya. Paulus juga melihat seperti ini ya. Ini salah satu metafor yang dipakai untuk melihat pelayanan kita gitu. Maksudnya penggunaan berbagai macam metafor untuk menggambarkan pelayanan kita ini sesuatu yang indah ya. Dan saudara perhatikan di dalam bagian lain lagi saya nggak selalu muncul ini ya, jadi penting untuk memperkaya metafor kita, sehingga metafor yang ada itu bukan melulu metafor ini lagi dan ini lagi dan ini lagi gitu. Ini penting sekali. Tapi kalau di dalam bagian ini seperti sudah baca, memang yang kuat ditekankan ini adalah metafor ini ya, prajurit gitu. Maksudnya ini metafor yang mengambil dari dunia militer gitu. Jadi Tuhan itu komandan kita ini adalah prajurit, seorang prajurit yang sedang berjuang itu dia nggak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Orang yang di dalam kehidupan sangat khawatir dengan soal-soal penghidupannya. Dia nggak bisa menjadi prajurit Kristus. Karena dia obsesinya itu terus-menerus adalah kekhawatiran hidupnya sendiri, ya, urusan keluarganya, makan apa, dan sebagainya. Seperti kayak nggak percaya pemeliharaan Tuhan itu. Sebenarnya dalam Alkitab itu sederhana sekali, ada makanan, ada pakaian, ya, itu cukup. Saudara ada makanan, ada pakaian. Kalau saudara ada makanan, ada pakaian, sudah kita bisa mengerjakan
lebih fokus di dalam hal ini ya. Kita bisa bekerja apa untuk Tuhan gitu. Tapi ada orang terus khawatir nggak selesai-selesai di dalam kehidupannya ya. Padahal makanan dan pakaian tuh ada di dalam dirinya tuh ada. Tapi dia masih khawatir lagi, khawatir ini, khawatir itu, khawatir. Akhirnya nggak bisa menjadi prajurit yang baik di sini. Karena apa ya? Ini seperti dikatakan oleh Paulus, dia terlalu memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bagaimana dia mau menyenangkan Kristus, bagaimana dia bisa taat kepada komandannya gitu ya. Dia akan melihat Kristus ini kecil sekali gitu. Yang lebih menjadi komandan yaitu persoalan-persoalan kehidupannya. Nah, kemudian Paulus menggunakan metafor yang lain lagi ya. Kalau tadi pakai metafor di dalam dunia militer, sekarang di dalam dunia olahraga ini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Itu ada kemiripan ya, saya, whether dalam dunia militer, whether dalam dunia olahraga, itu perlu disiplin gitu ya, ada peraturan, ada yang mesti diikuti. Ya. Seorang petani, ya, dia pergi ke metafor yang lain lagi. Ya. Petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya. Jadi ini bukan cuma kerja keras saja gitu ya, tapi kerja keras yang juga akhirnya di dalam pengikutan ini sendiri ada kenikmatannya, seperti sudah melihat di sini ya. Kerja keras, iya memang ada kerja keras, ada disiplin, ya ada disiplin. Seperti di dalam olahraga ada peraturan-peraturan yang ketat, ya ada peraturan-peraturan yang ketat, ada persiapannya dan seterusnya. Tapi juga ada kemenangannya, ada juara gitu ya, ada celebration. Sudah perhatikan di sini ya keseimbangan. Seorang petani bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada kerja keras, ada menikmati. Mengingatkan kita sekali lagi pada ini ya, teologi kita pengkhotbah itu. Segala sesuatu ada waktunya. Perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya, needless to say, ini Injil itu apa? Injil itu adalah Kristus. Kristus itulah fokus daripada Injil. Injil kalau bukan memberitakan Kristus, memberitakan sesuatu yang lain, itu Injil palsu, bukan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Injil yang berbeda, Injil yang lain ya. Paulus mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain seperti itu ya, terkutuklah mereka. Nah, sekali lagi di sini kita membaca ini dari surat Galatia. Dan di dalam hal ini di dalam surat Timotius yang kedua ini dikatakan Yesus Kristus itulah ini ya esensi, substansi berita utama daripada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Lalu dia mengatakan karena pemberitaan Injil itu ya, pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara jangan sombong ya, kalau saudara menderita atau menderita bisa macam-macam. Saudara kita bisa menderita karena kesalahan kita sendiri. Kita bisa menderita karena memang dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh, kita ada dalam fallen world, ya ada yang menderita pasti gitu dalam hal ini ya. Kita bisa menderita karena kejahatan orang lain misalnya gitu ya, sebagai korban misalnya. Tapi yang dibicarakan Paulus di sini penderitaan ini adalah penderitaan karena Injil. Berbahagialah saudara dan saya kalau kita ini menderita karena kita ini menghidupi narasi Injil. Karena hidup kita ini bersesuaian dengan atau berpadanan dengan Injil Kristus, dan karena itu kita menderita ya, berbahagialah kita. Tapi ini nggak membicarakan any kind of suffering, bukan ya. Ini bukan bicara tentang semua jenis pemberitaan gitu. Tapi semua jenis penderitaan. Tapi yang dibicarakan di sini adalah ini penderitaan karena pemberitaan Injil. Seperti saudara membacanya dalam ayat ke-9 ya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Kita tertarik dengan ini ya, kesabaran Paulus ya. Kesabaran Paulus itu bukan diarahkan kepada penderitaannya itself. Itu. Saudara perhatikan kalimat ini. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Kita sabar itu urusan relasi personal, bukan impersonal ya, bukan impersonal relasi, bukan. Sebetulnya relasi itu nggak pernah impersonal ya seharusnya. Relasi itu seharusnya personal. Saya nggak bisa berelasi dengan ini kan ya. Di dalam pengertian apa itu ya, berelasi dengan uang gitu kan, nggak mungkin ada relasi personal di sana gitu. Good. Tapi yang kita mau katakan maksudnya adalah ini, Paulus itu bukan sabar cuma sabar lah, tahan menderita tuh tahan gitu ya.
tahan saja gitu ya, lebih kuat lagi ya, itu sabar yang rather impersonal ya. Sabar yang nggak berrelasi dengan yang lain. Tapi kalau sudah melihat di sini ya, sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Maksudnya Paulus itu jadi sabar ya karena dia rela ya, penderitaannya itu rela. Memang sudah di-foresee, ini sesuatu yang sudah dilihat ya waktu seorang menghidupi narasi Injil. Itu dia akan menderita ya. Tapi dia tetap ya dengan rela menderita dan tetap menghidupi narasi Injil dengan memberitakan Injil supaya orang lain diberkati meskipun dia sendiri itu menderita karena itu, bahkan di sini dibelenggu ya, dipenjara seperti seorang penjahat, tapi dia sabar. Karena apa sih? Karena ada love relationship ini ya. Jadi di sini sudah melihat kesabaran Kristen itu sih. Yang ini pertama pasti berkait dengan kepercayaan kita kepada Tuhan gitu ya, pribadi Tuhan sendiri, tapi juga dengan pribadi orang-orang lain ya, saudara-saudara seiman gitu. Itu membuat kita sabar. Kita maksudnya begini ya, sabar yang cuma sabar menunggu, sabar tapi yang nggak berrelasi kemana-mana, itu ya nggak ada gunanya. Seperti kayak penderitaannya bukan karena Injil, penderitaannya bukan karena kebenaran ya, nggak ada meaning ya, nggak ada poin ya, nggak ada sesuatu yang mulia dengan itu. Ya itu cuma penderitaan biasa begitu saja gitu. Kita nggak tertarik juga dengan kesabaran, tapi bukan kesabaran bagi orang lain. Tapi kalau sudah membaca dalam tulisan Paulus ini, sudah perhatikan ya, sabarnya itu adalah sabar menanggung bagi orang-orang pilihan Allah. Needless to say, ini apa orang-orang pilihan Allah ini pasti adalah orang-orang yang Paulus kasihi. Jadi karena Paulus mengasihi mereka, ya maka Paulus bisa sabar menanggung segala sesuatu itu ya, semuanya itu. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Beritakan Injil, saya beritakan Injil. Orang lain diselamatkan melalui pemberitaan itu ya. Dan kita waktu kita menderita, waktu kita dirugikan ya, kita bisa menanggungnya dengan sabar. Mengapa saya? Karena hidup kita itu ya memang demi orang-orang itu tadi yang boleh diberkati oleh Tuhan ya. Itu yang menjadi theology of ministry Paulus gitu. Sekali lagi ya. Paulus bukan hanya sabar karena memang dia dasarnya adalah orang sabar gitu, misalnya ada dia itu memang sumbu panjang gitu misalnya ya, memang nggak gampang meledak orangnya gitu, bukan itu saya, tapi karena Paulus memiliki cinta kasih kepada orang-orang yang dilayani. Sekali lagi saya, kita tertarik dengan kesabaran karena kita mengasihi orang-orang lain gitu. Waktu kita mengasihi, jadi bersama dengan cinta kasih kita itu jadi ada kesabaran. Kapan kita kehilangan kesabaran? Ya sederhana saya, waktu kita mulai kurang mengasihi jiwa-jiwa yang kita layani itu. 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah ini menarik ya, ini apa kalimat yang terakhir ini. Ini ada satu semacam kayak turn gitu ya. Kita akan expect setelah urutan-urutan ini ya, maksudnya negasinya gitu ya, dari sebelumnya, jika kita menyangkal dia, dia menyangkal kita. Tapi terus kemudian, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tetap setia. Maksudnya apa, ini dasar kesetiaan kita itu adalah kesetiaan Tuhan. Nah ini yang sangat ditekankan di dalam teologi reform ya. Makanya kita di dalam pengajaran yang kita terima seperti dari Canons of Dort dan sebagainya tentang perseverance of the saints ya, ketekunan ya, kesetiaan itu ya, kesetiaan orang-orang kudus itu sebetulnya bukan ketekunannya orang-orang kudus, tapi itu ketekunannya Allah sebetulnya dibicarakan di sana ya. Itu adalah perseverance of God, itu adalah God's faithfulness ya. Nah, kita beriman ya, bahwa Tuhan itu sanggup memelihara dengan setia ya apa yang Dia sudah tebus. Nah, ini kesetiaan kita itu didasarkan pada kesetiaan Tuhan. Kalau kita mendasarkan kesetiaan kita kepada diri kita sendiri, ya, kita akan mendapati bahwa ternyata kita nggak sesetia yang kita pikir. Kita pikir kita setia, ternyata kita ini juga nggak setia-setia banget gitu ya. Ternyata kita ini adalah orang yang juga bisa nggak setia gitu. Ada saat-saat di mana kita ketakutan, ada saat-saat di mana kita malu, ada saat-saat di mana kita nggak tahan banting dan sebagainya gitu. Itu kalau kita jujur ya. Tapi lebih bahaya lagi kalau kita nggak jujur ya, sudah kurang setia, masih merasa setia lagi.
Nah ini self righteousness namanya gitu ya. Maksudnya cenderung kepada distorted self knowledge ya, menilai diri dengan salah. Karena sebetulnya kurang setia, tapi dia untuk mempertahankan ini apa ya, image ya, dia selalu pikir dia pokoknya setia gitu. Dia adalah yang paling setia gitu. Dia paling paling berjuang untuk Tuhan dan sebagainya. Ini bahaya sekali spiritual seperti ini ya. Karena dasar kesetiaannya itu yang dinyatakan itu adalah kesetiaan dia pribadi gitu. Kita nggak tertarik dengan narasi seperti ini ya, karena itu bukan Injil gitu. Injil itu bicara tentang pemberitaan kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan pelayan-pelayan Tuhan, bukan tentang kesetiaan Timotius, kesetiaan Paulus, tapi kita bicara tentang kesetiaan Tuhan. Bahkan Paulus pun juga mengatakan kalimat seperti ini kan ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya ya. Jadi ini adalah natur ilahi ya. Kesetiaan itu adalah natur ilahi. Tuhan nggak bisa menyangkal diri kan, memang naturnya dia itu setia, dia akan selalu setia, dia nggak mungkin berubah setia di dalam hal ini. Karena ketidakberubahan kesetiaan Tuhan, itulah saudara dan saya diundang untuk masuk ke dalam ini, narasi ini, kesetiaan Tuhan yang diberikan kepada kita ya. Kalau kita mau menerimanya, kalau kita nggak sombong, kalau kita rendah hati, kita akan menjadi orang-orang yang setia seperti Tuhan, yang setia kepada kita. Dan kalaupun kita kurang setia, kita akan tetap melihat kepada kesetiaan Tuhan ya. Nah ini yang dikatakan. Jadi sudah melihat di sini waktu ditekankan theology of ministry, saya percaya salah satu nuansa yang penting kan bicara tentang ini ya, bagaimana di dalam pelayanan itu kita bisa tetap ada kesetiaan dalam pengertian bahasa Inggris endurance gitu. Endurance, faithfulness ya. Faithfulness agak sedikit berbeda ini ya dengan endurance. Endurance itu ada ini ya, ada nuansa endure. Itu maksudnya menanggung gitu ya, karena di dalam kesetiaan ini ya tercakup juga di dalamnya itu menanggung kesengsaraan ini, menanggung kesulitan ya, menanggung penderitaan. Nah ini kita bicara tentang endurance di sini ya. Jadi memang endurance dan faithfulness itu sangat dekat ya, sangat mirip gitu. Tapi ada nuance di sini, ada nuance diferensiasi ya. Faithfulness, kesetiaan ya seringkali dikaitkan dengan loyalitas ya. Covenant theology, endurance ini ada nuansa karena kita dengan sabar ya, dengan dengan rela juga menanggung kesulitan dan penderitaan. Nah itu ada di dalam kata endurance di dalam hal ini. Nah sudah melihat di sini di dalam Timotius pasal 2 Timotius pasal yang kedua ya ini saya ada kalimat seperti sabar menanggung semua itu gitu ya. Terus kemudian jika kita bertekun, ya ini spectrum of meanings ya yang mengelilingi kata itu tadi ya, endurance itu tadi, ini mirip-mirip lah ini. Nah terus kemudian mulai ayat yang ke-14 ya, kalau sudah membaca di dalam ayat ke-14 ini, ya ini pentingnya ministry yang diperlengkapi dengan dasar pengertian yang tepat ya, yang alkitabiah. Karena ada tugas untuk menghadapi pengajaran yang sesat. Maka di sini saya adalah tanggung jawab daripada seorang pelayan Tuhan saya untuk mengerti doktrin yang diajarkan dalam Alkitab ya. Untuk kesekian kalinya ya, kita nggak percaya ini ya, statement doktrin memecah belah lah, atau itu orang yang kanak-kanak ya, itu orang yang kanak-kanak nggak bisa dealing dengan perbedaan doktrin. Akhirnya doktrin memecah belah. Ya itu persoalan memecah belah itu kekanak-kanakannya itu loh saya. Bukan perbedaan doktrinnya. Perbedaan doktrinnya itu kita bisa overcome sebetulnya. Kita bisa ada dialog, kita bisa diskusi kalau kita dewasa. Tapi kalau kita anak-anak ya sudah, saya itu anak-anak ya main bola, rebutan dan sebagainya, warnanya beda aja sudah ngambek. Ya bukan bola gitu ya. Terus kita bilang bola memecahkan. Ya bukan bola kali yang memecahkan. Kita bilang pilihan warna memecahkan gitu, bukan pilihan warna yang memecahkan, sikap anak-anaknya itu yang memecahkan sebetulnya. Sama ya, kita di dalam bagian ini kita justru melihat pentingnya ya Timotius memperlengkapi diri dengan pengajaran yang benar, karena tanpa pengajaran yang benar ya bagaimana menghadapi pengajaran yang sesat ya dalam hal ini. Tapi yang menarik kalau sudah membaca, ya kita baca aja ini ayat berikutnya. Ingatlah dan pesan karena semuanya dengan sungguh-sungguh pada mereka di dalam Allah agar jangan mereka bersilah kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Maksudnya ada discerning spirit ya, membedakan deh.
mana ya, teologi yang nggak berguna, perdebatan yang nggak berguna, yang sia-sia dan sebagainya, yang nggak mempertumbuhkan iman sebetulnya, yang cuma sekedar memuaskan apa itu kesombongan otak manusia, yang nggak membuat manusia lebih mencintai Tuhan, nggak membuat manusia lebih mencintai sesama gitu ya. Ini ingatlah ya, jangan mereka bersilat kata, hal itu sama sekali tidak berguna, mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Nah ini ya saya tadi yang kita apa itu singgung gitu. Kita percaya Paulus ya pasti nggak salah kan waktu menulis kalimat ini, tidak usah malu gitu. Dia nggak salah ngomong, jadi dia pasti menggaruk di tempat yang gatal gitu. Jadi kita bisa merekonstruksi memang Timotius ini punya kecenderungan pemalu gitu ya, pemalu, penakut gitu ya. Mungkin dia karena merasa apa muda dan sebagainya, terus belum lagi ada orang-orang yang lebih senior daripada dia gitu. Paulus mengatakan usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Supaya engkau layak di hadapan Allah, ini maksudnya menjaga dignitas kehidupan di hadapan Allah ya, termasuk kesucian, kekudusan hidup dan sebagainya. Ini penting ya saya. Di sini waktu dikatakan supaya engkau layak di hadapan Allah, itu maksudnya kalau kita dilayakkan Allah dan kita menguduskan diri ya, dan Allah menguduskan kita, dan kita nggak punya alasan untuk menjadi minder, malu, sungkan, takut dan sebagainya, inferior kompleks, itu nggak ada perlunya gitu, karena kan nggak dibangun di sana ya sebetulnya gitu. Kecuali orang hidup di dalam dosa ya, kecuali itu orang hidup sembarangan ya, dia memang mesti malu, sepatutnya dia malu karena memang dia tidak layak di dalam kehidupannya seperti itu ya. Tapi kalau seseorang itu ini ya mengusahakan dirinya layak di hadapan Allah, ini jangan dibaca bentur dengan teologi anugerah, tentu saja bukan itu maksudnya Paulus itu, tapi bagaimana kehidupan Timotius itu menguduskan diri ya, itu mengusahakan dirinya layak di hadapan Allah di dalam pengertian itu. Jadi dia nggak perlu lagi malu gitu, nggak perlu lagi minder, ya nggak perlu lagi takut-takut dan sebagainya, tapi dia bisa berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Dengan otoritas ya dalam hal ini ya. Ada orang kecenderungannya itu abusing power gitu misalnya ya, atau menyalahgunakan otoritas ya, ini satu problem ya. Tapi problem yang lain lagi saya adalah berbicara yang nggak berani dengan otoritas. Ini another problem. Gitu. Kita memang nggak sedang membicarakan yang ini problem yang lain gitu ya. Tapi ini saya problem yang membicarakan kebenaran, tapi terus kemudian kayak nggak ada kepastian ya, nggak ada otoritas, nggak ada ketegasan dan sebagainya ya. Ini pemalu saya kalau menurut Paulus. Seseorang yang nggak berani berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ya, itu kategori pemalu di dalam hal ini. Tapi sudah melihat di sini Paulus bukan sedang menghakimi Timotius ya. Tadi di dalam tanya jawab itu ada seorang saudara atau saudari yang tanya ya, bagaimana kita menegur orang, karena menegur orang salah dia bisa nggak mau lagi datang ke gereja dan sebagainya. Kita bisa belajar daripada Paulus ya, bagaimana Paulus di sini menegur Timotius ya. Sudah melihat di sini ya, tegurannya itu subtle and dia menusuk ya sebetulnya gitu. Maksudnya Paulus di sini nggak menegur dengan judgmental, kan? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara perhatikan ya, anggun sekali ya, sangat encouraging ya saudara kalimat ini. Tapi saudara tahu ada tegurannya di dalam. Maksudnya Paulus nggak bilang gitu, hai Timotius yang pemalu gitu ya, misalnya gitu. Untuk kesekian kalinya, kukatakan kepadamu gitu misalnya. Wah ini sudah nggak sabar, sudah keluar api semua gitu ya. Bukan itu saya. Kita nggak dipanggil untuk menegur seperti itu ya. Apalagi menegur di depan umum gitu ya. Menegur, menyerang orang di depan umum itu sangat nggak bijaksana ya. Paulus bukan melakukan itu, tapi dia waktu menegur, waktu dia harus menegur, dia menegur dengan sifat yang membangun. Dia menegur dengan cinta kasih. Ya, menegur dengan cinta kasih itu berbeda dengan menegur tanpa cinta kasih. Orang yang menegur dengan cinta kasih itu ada bijaksana di dalamnya. Hikmat dan bijaksana itu ya, itu bersama dengan kasih. Tapi kalau kita nggak ada cinta kasih, ya nggak ada juga bijaksana. Akhirnya kita menegur dengan nggak ada hikmat, nggak ada bijaksana ya. Menjadi teguran yang karnal dan kedagingan. Mengapa ya itu karena kurang cinta kasih. Tapi Paulus mengasihi Timotius, maka sudah bisa melihat teguran seperti ini ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sudah bisa, maksudnya kalau sudah menempatkan diri di dalam posisi Timotius ya, sudah mendengar kalimat seperti ini ya,
saudara nggak akan tersinggung kan, ini kalimat seperti ini. Saudara justru akan, iya saya harusnya jadi orang yang seperti ini. Saudara akan merasa didorong gitu. Saudara akan merasa di-encourage ya. Saudara akan merasa dikuatkan gitu. Nah ini sudah teguran-teguran seperti ini yang kita bisa belajar daripada Paulus ya. Bukan teguran-teguran yang judgmental dan karnal. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius, Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ya, ini over-realize eschatology. Kebangkitan kita telah berlangsung. Terus Paulus kemudian menghibur, tetapi dasar yang dilakukan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, saya di dalam ini ya, di dalam bagian ini, ya khususnya di dalam 2 Timotius ini ya, Paulus nggak memberikan argumentasinya, gitu ya, nggak memberikan argumentasinya. Jadi bagaimana dong menghadapi orang yang percaya teologi yang salah seperti ini ya, bahwa kebangkitan itu sudah terjadi, telah berlangsung gitu. Saudara melihat di sini ya nggak ada gini loh, menghadapi orang-orang yang percaya kebangkitan tuh kamu bisa menjelaskan ini, aspek ini, dan doktrin ini untuk menyanggah mereka. Saudara melihat nggak dibahas di sini ya. Kita bisa tanya kenapa gitu ya. Salah satunya saya percaya adalah ya ini ada tanggung jawab ini ya. Paulus mendorong Timotius ini. Timotius menghadapi itu bagaimana? Seorang guru yang baik ya, seorang pemimpin yang baik itu nggak mengambil, nggak merampok, nggak merampas bagian daripada orang-orang yang sedang dia didik gitu. Sekali lagi ya, seorang pengajar yang baik, seorang pemimpin yang baik, dia nggak merampas bagian yang memang harus diselesaikan oleh orang yang dia didik itu gitu. Ya kalau dia ini semuanya dia ngomong lagi, semuanya jadi gini, menghadapinya begini, kamu mesti bicara begini kepada Himenius dan kepada Philetus ya, ini soal teologi kebangkitan itu sebetulnya begini, jadi kamu mesti mengajarkan itu gitu, dan sebagainya. Akhirnya Timotius jadi anak-anak terus gitu ya dalam hal ini gitu, dia nggak bertumbuh, karena apa ya, ya karena di-guide terus oleh Paulus, kanan, kiri, kanan, stop, maju 3 langkah, stop, dan sekarang ke kanan, kiri gitu. Jadi marionet dong seperti ini, ya. Ini marionet kita ini di dalam kebudayaan timur ya. Kadang-kadang rentan loh dengan model kepemimpinan seperti ini ya. Kepemimpinan marionet, kepemimpinan yang nggak memberikan ruang kepada orang yang dididik gitu ya. Tapi terus kita mendikte, mengontrol sampai sedetail-detailnya gitu. Sampai orang akhirnya sebetulnya ya sudah akhirnya bergantung seumur hidup ya. Paulus nggak mau seperti itu sih. Timotius ada bagiannya dia mesti selesaikan sendiri gitu. Dia harus mempelajari nih bagaimana dia menghadapi orang yang percaya kebangkitan yang telah berlangsung ini. Paulus silence di dalam hal ini, kalau sudah perhatikan ya. Dia nggak membahas tentang teologi ini ya, yang kontra teologi yang sudah berlangsung itu menghadapinya seperti apa. Dia nggak bahas bagian itu. Di dalam bagian itu dipercayakan kepada Timotius untuk menggali ya. Jadi mempelajari ya, lalu kemudian dia menghadapi orang-orang itu. Nah ini termasuk daripada bagian mendewasakan ya. Orang-orang yang akan meneruskan kepemimpinan kita gitu. Hopefully ada regenerasi seperti ini. Tapi Paulus menghibur dengan mengatakan ini ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Lalu kemudian ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud mulia, yang terakhir untuk maksud kurang mulia. Maksudnya apa, Ustaz? Di dalam jemaat itu ya akan selalu ada ini perabot-perabot seperti ini. Kalau dalam konteksnya ini ya Timotius ya ini Himenius dan Philetus. Saya baca lagi ayat ini ya. Ini masih berkaitan ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Jadi kita nggak bisa mengharapkan di dalam kekristenan itu ya nggak ada orang yang menyebarkan sama sekali pengajaran sesat gitu misalnya, nggak bisa mengharapkan itu karena ini ya memang seperti itu. Ini bukan berarti terus kemudian kita mengakhirinya secara fatalisme, tentu saja bukan seperti itu. Again, Timotius diminta untuk menghadapi pengajar-pengajar itu kan ya. Tetapi sudah perhatikan kalimat Paulus di sini ya, di dalam rumah yang besar tidak hanya terdapat perabot emas dan perak, tetapi juga kayu dan tanah. Itu di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi waktu kita pun menghadapi pengajaran yang sesat ya, saudara jangan
mimpi sampai terus kemudian dibersihkan sama sekali sampai nggak ada lagi ya. Kalau gitu ayat 20 jadi salah, ya. Ada salah gitu. Di dalam Alkitab dikatakan penyesatan itu akan selalu ada gitu. Meskipun dikatakan juga tetapi celakalah mereka yang melakukannya. Tetap ya ada ini ya, ada kalimat celakalah itu bagi orang yang melakukan penyesatan. Tapi Alkitab yang sama juga mengatakan akan selalu ada penyesatan gitu. Supaya terus kemudian jadi pengajaran firman Tuhan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu jadi betul-betul ada konkretisasinya gitu. Memang bukan semua orang juga adalah milik Tuhan gitu. Ya, ada yang milik Tuhan, ada yang bukan milik Tuhan, dan yang milik Tuhan akan bertekun di dalam pengajaran yang benar. Yang bukan milik Tuhan ya sudah akan disesatkan dan menyesatkan. Memang bukan milik Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada ketidakbenaran karena mereka memang memilih itu gitu. Mereka lebih suka kepada dusta dan ketidakbenaran. Jadi ayat 20 ini saudara perhatikan ya, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi tadi seperti kita sudah antisipasi yang dimaksud, usahakanlah engkau layak di hadapan Tuhan, itu maksudnya ini ya, kuduskanlah dirimu, seperti saudara baca dalam ayat ke-21 ya. Seorang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Perhatikan deh, saudara, di sini Paulus nggak memisahkan antara ortodoksi dan ortopraksi ya. Paulus nggak memisahkan antara pengajaran yang benar dengan kehidupan yang saleh. Ya. Karena memang ini satu kesatuan, waktu di situ dibicarakan tentang pengajaran yang sesat, ya, mungkin logical move yang kita paling sederhana boleh expect kan, tetapi engkau gitu kan ya, pertahankanlah ajaran yang murni gitu kan seharusnya ya. Itu menghadapi orang-orang seperti ini ya, Hymenaeus dan Philetus. Jadi mereka ini mengajarkan pengajaran sesat. Logical move-nya kita bisa expect, tetapi kamu, hai Timotius, gitu ya, pertahankanlah ajaran yang murni, gitu dong harusnya kan ya. Kan ini ajaran sesat, ajaran yang murni. Tapi di sini menarik, itu bicara ini ajaran sesat, terus kemudian apa? Hidup kudus. Sekali lagi ya, ajaran sesat ya, hiduplah kudus. Berarti maksudnya apa, pengajaran yang benar itu nggak bisa dipisahkan dengan kesalehan, nggak bisa dipisahkan dengan ortopraksi itu tadi, bukan cuma ortodoksi, tapi juga karakter Kristus ya, bicara tentang kasihnya, kelemah lembutannya, kesuciannya, belas kasihannya ya, dan seterusnya. Sudah melihat di dalam ayat ke-21 itu bicara tentang orang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi kesesatan itu bukan cuma ini bukan hanya persoalan teori yang salah, tapi terus kemudian ini nggak ada hubungannya lah dengan kejahatan moral gitu ya. Sekali lagi ya, kita seringkali mendualismekan seperti ini ya. Ini pengaruh enlightenment gitu ya. Ini pengajaran yang salah gitu ya, yang nggak ortodoks katakanlah gitu ya. Terus kemudian itu dipisahkan dengan kejahatan moral gitu ya. Kita bilang ini kejahatan doktrinal, atau bukan kejahatan doktrinal itu sudah sound sangat nggak normal kan ya. Untuk kita orang-orang post enlightenment, kita bilangnya kesalahan doktrinal gitu. Saudara nggak pernah dengar istilah kejahatan doktrinal kan? Kenapa ya? Menarik itu sih. Seolah-olah doktrinal itu nggak bisa jahat gitu, yang bisa itu salah gitu ya. Jadi salah doktrin bisa, jahat doktrin nggak bisa. Kalau jahat itu urusan itu ya, piety gitu. Nah ini loh, kita terjebak di dalam dualisme enlightenment ya, antara teori, praktek dan sebagainya. Tapi kalau saya baca di dalam Alkitab ini ya, ini gerakannya itu subtle ya, setelah bicara pengajaran yang sesat, bicara lawan katanya, itu bukan hanya pengajaran yang murni, yaitu sudah taken for granted lah, dalam hal ini ya, kita tahu pasti benar, tapi pengajaran yang sesat, terus kemudian lawan katanya itu adalah hidup kudus di sini. Bicara tentang kesalehan, kalau sudah baca ya, di dalam ayat ke-21. Termasuk dalam ayat ke-22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bicara Christian virtues ya, jadi lawan kata daripada ini ya, pengajaran yang sesat ya, daripada ini ya, kesalahan-kesalahan itu ya, ini adalah pelayanan yang kudus ya.
pelayanan dengan karakter yang seperti Kristus. Sudah perhatikan ini ya, kalimat itu apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Ini kan bicara Christian virtue sebetulnya ya. Nah, ini karakter Kristiani itu yang dikontraskan dengan pengajaran yang sesat. Jadi pengajaran yang sesat itu bukan hanya dihadapi dengan pengajaran yang benar, dengan dualisme yang sama lagi gitu ya, sekali lagi ya. Ini pengajaran yang sesat, kita dualismekan dengan kejahatan moral gitu ya. And therefore kita nggak ngomong kejahatan doktrinal, kita ngomongin tuh kesalahan doktrinal itu. Terus bagaimana dihadapi dengan kemurnian doktrinal gitu ya. Kemurnian doktrin, unfortunately dualisme lagi dengan piety. Saudara bisa mengikuti saya kan ya. Jadi kita mengafirmasi dualisme enlightenment kayak begini saudara. Paulus nggak salah kategori saudara. Paulus nggak salah kategori. Maksudnya begini saudara. Loh, di sini bicaranya tentang doktrin. Tapi di sini dia nggak ngomong doktrin, di sini dia ngomong kesucian hidup. Ini kayaknya nggak nyambung ini kayak gini ya. Kontrasnya kok nggak mulus, bukan kontrasnya nggak mulus ya. Kita mesti mengerti ya. Ini kita orang evangelical, kita percaya ini surat ini ditulis di dalam kepenuhan Roh Kudus pastikan ya. Ini kan inspired. Jadi waktu surat ini ditulis ini tanpa kesalahan gitu. Ini bukan salah kategori bukan. Kalau kita mau belajar rendah hati, apa yang kita bisa pelajari dari sini ya? Ngomong doktrin kok tiba-tiba ngomongnya ke sini. Kenapa nggak doktrin yang salah terus kemudian doktrin yang benar, pengajaran yang kacau balau, pengajaran yang murni gitu loh ya. Tapi kok malah dihadapi dia dengan kesucian, dengan karakter Kristen dan sebagainya. Ini apa-apaan kayak begini gitu kan? Justru Paulus nggak mau ini seperti antisipasi profetik terhadap kesalahan, kekacauan enlightenment yang memisahkan ortodoksi dan ortopraksi. Ortodoksi cuma pengajaran yang benar, pengajaran yang salah dihadapi dengan ortodoks pengajaran. Tapi terus kemudian nggak ada cerita tentang kesalehan, nggak ada cerita tentang narasi kekudusan, pengudusan, nggak ada gitu. Sibuk bicara tentang ini ya, wilayah teori gitu ya. Ya sedih sekali ya saya ini ya, penganut enlightenment itu bukan penganut daripada Alkitab. Ini cuma mengafirmasi worldview enlightenment saja gitu. Saudara jangan terjebak ya dengan apa ketidakmenarian ini ya teologi yang seperti itu. Saudara dan saya nggak dipanggil untuk menghidupi narasi itu narasi enlightenment yang mendualismekan antara ortodoksi dan ortopraksi itu tadi ya. Tapi Paulus bisa menjawab persoalan doktrinal yang keliru dengan anjuran untuk hidup kudus seperti yang saudara baca di dalam bagian ini ya. Maka sekali lagi ministry itu bukan hanya teologinya harus benar gitu ya. Tapi juga dengan kesalahan yang dalam. Sekali lagi ministry itu bukan cuma ini ya, bukan hanya soal teologi yang benar yang sudah kuasai, yang sudah tahu gitu. Tapi ini bicara juga tentang kematangan rohani. Maka ya itu saudara jangan terlalu cepat suka mengajar orang ya. Saya memberikan ini bukan ini ya. Tuhan tahu motivasi saya bukan karena saya insecure, iri atau apa, bukan gitu. Tapi dengan motivasi yang bersih ya, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kita kadang-kadang itu underestimate ya. Kita ini underestimate kematangan rohani kita. Kita pikir kita sudah bisa mengajar. Kita pikir kita sudah bisa ngajar gini-gini. Ya mungkin saudara memang katakanlah brilliant, tapi sudah cuma brilliant di dalam theological knowledge saja gitu. Kematangan rohaninya sebetulnya belum cukup, tapi sudah mau mengajar orang lain gitu. Tapi pengajaran yang dilakukan dengan kecongkaan gitu ya, pengajaran yang diberikan dengan apa, nggak ada kerendahan hati, nggak ada kelemah lembutan, nggak ada cinta kasih, nggak ada keluasan hati, ya, spiritnya itu highly sektarian dan seterusnya, itu merusak sebetulnya gitu. Karena di dalam prinsip Alkitab ya, kita nggak bisa memisahkan itu tadi ya, antara doktrin yang benar, yang murni dengan kesalehan itu nggak bisa dipisah gitu. Saya nggak bisa bilang, saya masih belum matang rohani, meskipun saya masih sangat kanak-kanak gitu misalnya, saya masih suka iri hati dan saya ngomongnya kasar gitu dan sebagainya ya, tapi doktrin saya bersih loh gitu, dan karena itu saya tetap akan mengajar orang. Nggak cocok ini dengan yang ada dalam Alkitab. Sekali lagi ya, saudara perhatikan ya, apa yang menjadi nasihat Paulus kepada Timotius di sini. Gitu. Malah kita heran kok Paulus nggak menyelesaikan persoalan tentang teologi kebangkitan di sini. Kok nggak ada even slightest hint ya. Jadi bagaimana dong menghadapi orang yang percaya kebangkitan sudah berlangsung? Ini sebetulnya apa dong solusi teologisnya apa gitu misalnya ya.
Tapi Paulus malah bicara tentang ya hiduplah ini apa lemah lembut itu, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Saudara bisa tanya, lah ini hubungannya apa sama teologi yang percaya kebangkitan sudah berlangsung tadi apa? Bagaimana ini bisa menjawab tentang teologi kebangkitan yang overrealized eskatologi ini apa hubungannya gitu? Bukan nggak ada hubungannya, saya bukan nggak ada hubungannya. Karena sekali lagi ya saya, ini adalah satu kesatuan ya, kesalahan doktrin itu juga akan berakibat kepada kejahatan moral juga. Maksudnya saya pakai istilah moral di sini bukan dalam pengertian moralisme ya, tapi dalam pengertian ya moral yang tercakup di dalam true religion. Jadi ini akan merusak karakter juga anyway gitu. Kita nggak percaya orang yang doktrinnya itu salah, tapi terus kemudian dia ternyata rendah hati loh ini. Ini ateis tapi rendah hati gitu misalnya ya. Ini orang non-trinitarian tapi mengasihi sesama seperti dirinya sendiri gitu. Wait. Ini nggak seperti di dalam Alkitab. Yang lebih nggak bisa diterima lagi, nggak bisa diterima lagi. Yang lebih jauh nggak masuk akal, absurd adalah ini orang ortodoks loh. Ini apa itu? Ini pengajaran ortodoks. Dia ini pengajaran teologinya benar, tapi dia sombong gitu aja. Dia sombong. Ini lebih absurd lagi, Yang ini aja tadi sudah absurd itu. Yang ini lebih absurd lagi. Ortodoksi yes, tapi ortopraksi no. Mana bisa kayak begini? Ini nggak ada di dalam Alkitab seperti itu, nggak ada. Jadi kalau sudah baca di dalam Alkitab sudah nggak mendapati variasi itu. Variasi orang yang teologinya itu perfect ya, yang teologinya itu apa itu steril bersih semua gitu ya. Ini apa? Reform katakanlah gitu ya. Terus kemudian but when it comes to spirituality, but when it comes to Christian character, sudahlah kita nggak usah ngomong gitu ya misalnya gitu ya. Kita nggak mendapati itu di dalam Alkitab. Maksudnya dualisme enlightenment ini rubbish ya. Ini adalah sampah sebetulnya gitu. Yang saudara dan saya jangan menghidupinya gitu. Either kita menghidupi ortodoksi dan ortopraksi, of course di dalam anugerah Tuhan ya. Bukan tanpa anugerah Tuhan, dan di dalam pengampunan Tuhan juga. Ya atau pilihan satunya ya. Kalau bukan ortodoksi ya sudah berarti termasuk juga kejahatan moral. Saudara jangan pisah-pisah antara teori praktek teori terus kemudian ada variasi teorinya salah tapi prakteknya toh bagus juga gitu ya. Terus kemudian ada variasi yang lain lagi teorinya sih bersih, teorinya murni tapi prakteknya ternyata ini apa itu amburadul dan tidak Kristen gitu. Ya baca lagi 2 Timotius ya, terutama pasal yang kedua. Saudara akan mendapati di sini sekali lagi ya, Paulus mendorong Timotius untuk mengejar itu ya, Christian virtues, keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi ada aspek persekutuan ya, Timotius tidak sendiri ya. Ini ada yang lain. 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Sudah perhatikan ya, ini dikatakan dalam konteks termasuk kepada orang-orang yang tersesat ini ya. Saya takut dengan ini ya, dengan model apa ini, model pengajaran yang lebih menyatakan apa ini, theological victory gitu ya, theological prowess itu apa ini apa, glory gitu ya. Ini menyatakan argumentasi saya lebih superior, argumentasi kamu sampah di sana gitu misalnya. Ini nggak cocok sih dengan narasinya Paulus itu. Bukan itu yang dimaksud itu. Kalau sudah membaca ya. Itu duniawi, cara yang seperti itu adalah cara duniawi. Cara theology of the cross ya, bukan theology of glory adalah ini ya, dia ramah terhadap semua orang, cakap mengajar ya, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Oh, ini jalan salib, ini jalan salib. Pengajaran yang kayak begini nih gak populer gitu. Pengajaran yang lebih populer yaitu dengan menunjukkan superioritas logika saya di atasnya logika orang lain. Superioritas argumentasi saya di atasnya argumentasi orang lain. Tapi bukan itu yang dipakai Paulus itu. Kalau saudara mengajar dengan cara seperti itu justru yang dibilang Paulus di dalam surat Korintus, yaitulah precisely yang dibilang dengan
kemuliaan dunia, bijaksana dunia, hikmat dunia. Luther akan bilang, ini precisely theology of glory, bukan theology of the cross. Theology of the cross ini, consistently ya, ini di dalam Pauline Corpus, sudah mendapatkan kontinuitas yang konsisten seperti ini ya. Ramah, cakap mengajar, sabar dengan lemah lembut. Harapannya apa saya? Harapan ini bukan untuk showing off betapa ramahnya saya, betapa lemah lembutnya. Bukan, ini bukan tentang kita saya. Kalau sudah baca di dalam bagian ini ya, siapa tahu ya, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dari sisi kita saya, kita mengharapkan mereka itu bertobat. Dan itu bukan dimenangkan tanpa keramahan, cakap mengajar, sabar, lemah lembut itu tadi. Gitu. Tapi kalau kita nggak memiliki ini, ya sudah, kita ya nggak cakap mengajar namanya. Gitu. Kita mungkin cuma punya better argumentasi, that's it. Itu cuma better argumentasi namanya gitu. Better argumentasi itu bukan cakap mengajar, kalau menurut kategori ini, cuma better argumentasi saja gitu. Yang disebut cakap mengajar di sini ini loh, ramah, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Meskipun ya, Paulus tetap memberikan diferensiasi. Memang nggak ada jaminan sih, bukan berarti setelah kita ini, orang itu pasti bagaimanapun pasti akan bisa dimenangkan. Tidak loh saya. Alkitab nggak mengatakan kalimat itu. Makanya di sini pakai istilah mungkin, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Mungkin juga tidak. Maksudnya ya kita sudah lemah lembut, sabar, menasihati. Ternyata orang itu bisa tetap bebal juga. Ya sudah, serahkan di dalam tangan Tuhan ya. Tapi mereka itu bebal bukan karena saya tidak ramah ya. Mereka bebal bukan karena saya kurang lemah lembut, bukan gitu. Mereka bebal memang karena mereka memang mengeraskan hatinya sendiri. Makanya di sini dikatakan sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Maksudnya sekali lagi kita di sini diingatkan bukan kita yang membuat mereka bertobat. Ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang entah mau membuat mereka bertobat atau membiarkan mereka di dalam kekerasan hatinya, ya doktrin pilihan saya. Itu urusannya Tuhan. Itu di dalam kedaulatan Tuhan. Bukan urusannya saya, itu terserah Tuhan gitu. Tapi urusannya saya, urusan saudara dan saya adalah kita mengajar dengan cakap, dengan ramah, dengan sabar, dengan lemah lembut. Paulus bukan cuma ngomong loh kalimat ini ya, ini cuma ngomong again di dalam wilayah teori lagi ya. Teorinya sih bagus sendirinya, ternyata nggak sabar. Coba saudara lihat bagaimana Paulus menegur dan mengembalakan Timotius, yang tadi kita sudah bicarakan. Tegurannya Paulus kepada Timotius seperti apa gitu. Bagaimana Paulus menasihati Timotius. Kita bisa melihat seorang yang ramah, yang cakap mengajar, yang sabar, dan yang lemah lembut di dalam kehidupan Paulus. Nah, harap ini ya, saudara, di dalam kekurangan saudara dan saya, kita ini orang-orang yang memang orang-orang yang lemah. Tuhan menolong kita, Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan, ya ini ya Pak, kalau mengikuti istilah Paulus, usahakanlah supaya kita ini layak ya di hadapan Tuhan, yaitu dengan kita menyucikan diri ya, dengan kita ini menguduskan diri, ya dengan kita mengejar Christian virtues itu tadi, sehingga kita ini bisa dipakai Tuhan gitu, lebih luas dalam hal ini ya, lebih berkenan kepada Tuhan ya. Dan jangan cepet kepingin mengajar orang lain, tapi kita sebenarnya nggak cakap mengajar. Dan definisi kita cakap mengajar itu ternyata cuma again intellectual superiority gitu ya. Konyol sekali ya orang berpikir seperti ini ya. Dia cuma intellectual superiority sudah rasa cakap mengajar orang lain. Bahaya sekali konsep seperti ini. Tapi kalau saudara coba baca ini, di mana Paulus ngomongin IQ sih di sini ya? Ada nggak Paulus yang ngomongin itu? Tapi harus cakap mengajar ya. IQ paling sedikit 140 atau 150 kan nggak ada, nggak ada. Ini bukan tulisan intelektual ketajaman kan, memang bukan itu gitu. Tapi apa? Ini loh karakter Kristen, keramahan, kesabaran, kelemah lembutan, dapat menuntun orang yang suka melawan. Kita kalau nggak bisa menuntun orang yang suka melawan, ya kita begitu beda sedikit pendapat, kita sudah nggak tahan, kepanasan gitu ya, kebakaran jenggot dan sebagainya. Sudah mendingan jangan mengajar dulu kali ya. Kita memberikan satu teladan yang buruk ya tentang iman Kristen gitu. Karena dipikir Alkitab juga seperti ini, ternyata Alkitab sebetulnya berbeda gitu. Bukan seperti yang saudara dan saya seringkali present. Nah, tapi kita memang ada di dalam sudah ada medsos ini ya, saya langsung baru tahu 3 menit lalu ya, 3 menit berikutnya langsung keluar di medsos.
belum juga menggumulkan kalimat itu, belum juga mencoba untuk menghidupinya, belum juga mendoakannya gitu ya, belum juga menggumulkannya, belum ya, baru 3 menit yang lalu ini dapat insight, langsung keluar, langsung diteruskan kepada orang lain. Nah inilah saya ada certain kebahayaan ya di dalam keadaannya seperti sekarang ini ya. Ini ibaratnya seperti kayak kita ini jadi apa ini ya, keranjang yang dilewati air deh, keranjang dilewati air sendirinya nggak pernah bisa, keranjang bolong-bolong itu maksudnya saya, sendirinya itu nggak pernah bisa menampung air gitu, cuma lewat ya jadi saluran berkat sih, bener sih, saluran in the true sense ya, betul, sampai dia sendiri nggak bisa pernah penuh gitu ya. Ini namanya konsep saluran in the worst sense ya, saluran di dalam pengertian yang jelek itu. Memang dia benar-benar menyalurkan sih ya, saya terima 3 menit lalu langsung saya salurkan kepada orang lain. Tapi saya sendiri apa? Saya nggak tahu. Pokoknya saya adalah yang dilewati dan dimampiri oleh kalimat itu tadi saja gitu. Tapi saya sendiri juga nggak diberkati. Saya juga nggak sempat menggumulkan. Pokoknya keluar dulu sampai kepada orang lain gitu ya. Telur pun itu perlu dierami. Telur itu perlu dierami gitu ya, sampai menjadi ini ya, bisa ada kehidupan. Itu ada pengeraman di situ yang terjadi gitu. Tapi kehidupan saudara dan saya yang ini ya sangat di-pressurize dengan kehadiran ini ya, medsos, terlalu banyak ngomong ya, saya terlalu banyak ngomong sampai semua orang menjadi pengajar dan sebagainya. Saya bukan mendiscourage orang untuk jadi saksi Tuhan, bukan itu ya, saya pasti bukan maksudnya. Tapi coba saudara perhatikan ini ya. Saya baca lagi ya ayat ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini saya goalnya itu ke sana gitu ya. Kalau Tuhan mengendaki seperti itu ya, kita bisa memenangkan mereka. Kan Injil itu kan sebetulnya, bukan tentang siapa punya argumentasi lebih baik dan sebagainya, bukan itu kan. Terakhir karena kita konsentrasinya pada ini ya, chapter 2, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi sudah melihat kan ya, pertempurannya tadi kan pakai metafor prajurit, ini berarti bicara tentang peperangan kan ya. Ada komandan kita adalah Kristus, kita adalah prajuritnya. The real musuh itu siapa sih sebenarnya? Kita jangan salah ya mendeteksi ini ya. Musuh yang sesungguhnya itu adalah iblis itu. Bahkan orang-orang yang tersesat ini pun ya, kalau bisa juga dimenangkan bagi Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki demikian. Kita nggak dipanggil untuk melihat mereka itu sebagai musuh. Gitu. Yang musuh di sini dikatakan Paulus itu adalah iblis yang menjerat. Ya. Dan kita berdoa kalau Tuhan berkehendak, Tuhan mengendaki ya, kita merindukan juga supaya mereka menjadi sadar kembali. Tapi bagaimana mereka menjadi sadar kembali? Ya ini sekali lagi ya, bukan tanpa keramahan, cakap mengajar, sabar, lemah lembut, dan sebagainya ya. Saya berharap ini kita terus mendapat belas kasihan anugerah Tuhan ya. Sehingga bukan cuma ini ketajaman teologi gitu ya, pengetahuan, bekal teologi. Saudara mungkin lebih pinter daripada orang lain dan sebagainya, bisa saja gitu ya. Tapi jangan melupakan ini. Jangan melupakan karakter Kristen yang perlu menyertai. Otherwise ya pengajaran kita nggak akan memenangkan orang, tapi mungkin jadi batu sandungan malah gitu. Kita pikir seperti kayak kita sudah kerja banyak, seperti kayak kita sudah mengajar banyak, tapi sebetulnya ya nggak membawa orang untuk kembali kepada Tuhan. Ya kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, kiranya Tuhan menolong kita, dan masih ada pasal 3 dan ke-4 yang saudara bisa baca. Again ini seri introduksi kitab kita dalam Perjanjian Baru ini hanya cicipan saja ya sifatnya gitu. Kalau saudara mesti menggali lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Ya, demikian pembahasan surat Timotius yang kedua. Hari ini mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan, Engkau memberikan surat wejangan ini dari Paulus kepada Timotius. Bukan hanya kepada Timotius, tapi kami sendiri juga bisa membacanya, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memberikan kepada kami rahasia yang penting, bagaimana mempunyai satu kehidupan pelayanan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Engkau terus memberkati pengenalan kami akan firman Tuhan, supaya boleh terus diperkaya dan kami semakin menikmati hidup kekal yang Engkau berikan di dalam diri kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang malam hari ini istirahat kami, dan esok hari kami
berharap Tuhan memberikan kepada kami kehidupan yang kami bisa kembali beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.